Shalom, nama saya Nisi Nasrani dengan NIM 2317150015. Mata kuliah Tafsir Perjanjian Baru, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Materi yang akan saya bahas adalah tafsir alegoris. Kita masuk ke dalam pengenalan alegori. Alegori biasanya lebih panjang dan terperinci daripada perumpamaan dan kiasan. Alegori mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perumpamaan. Pada dasarnya, alegori merupakan metafora. Metafora yang lebih luas, sedangkan perumpamaan merupakan ibarat yang lebih pendek. Atau boleh dikatakan alegori merupakan cerita yang mengadakan beberapa pertandingan. Itu sebabnya dalam alegori terdapat ide-ide yang sulit dipastikan, makanya tidak sama dengan perumpamaan. Biasanya alegori menggabungkan cerita dan penjelasan. Perumpamaan biasanya hanya memiliki satu tujuan saja, dan analogi-analogi di dalam perumpamaan ini mendukung tujuan yang sama dari ide-ide. Tidak demikian dengan alegori. Alegori dapat memiliki beberapa tujuan di samping satu tujuan yang sangat menonjol, dan analogi-analogi di dalamnya tidak selalu mendukung satu tujuan yang sama. Dengan kata lain, alegori adalah perumpamaan yang jauh lebih rumit. Berbeda dengan perumpamaan, alegori tidak pernah memperhatikan nasihat moral, melainkan kebenaran yang bersifat teoritis. Baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru terdapat alegori. Contohnya di dalam Perjanjian Lama ada Mazmur pasal 80 ayat 9 dan 16, ada Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 6, dan di dalam Perjanjian Baru ada Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 dan 16. Jadi alegori dalam Alkitab berbeda dengan penafsiran alegoris atau alegorisasi yang dilakukan sebagian penafsir dalam sejarah gereja. Penafsir yang berusaha menggelorikan telah menyimpang dari jiwa metode mengajar atau penafsiran alegoris yang terdapat dalam Alkitab. Paulus memakai penafsiran alegoris yang berasal dari rabi atau mengutip penafsiran rabi untuk menjelaskan kenapa orang Kristen di Galatia bahwa sesungguhnya mereka adalah anak-anak perempuan mereka. Ini sangat efektif karena Paulus yang mendapat pendidikan rabi memakai cara ini menjangkau mereka yang condong kepada Yudaisme. Jadi ada kemungkinan Paulus di sini bukan menafsir Perjanjian Lama, tetapi sedang memberi sebuah alegori kepada pembacanya. Dan bukan tidak mungkin ini merupakan sebuah kekecualian. Paulus tidak pernah melalaikan sifat sejarah peristiwa yang ada kutip. Dan Rasul ini tidak menganggap bahwa makna yang sebenarnya berada di belakang kata-kata. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penafsiran alegori. Yang pertama, alegori memiliki persamaan dengan metafora, perumpamaan, dan ibarat. Jadi, banyak prinsip dan metode yang berlaku atas 3 macam bahasa kiasan. Terakhir ini juga berlaku atas alegori. 2. Untuk memahami alegori, penafsir perlu terlebih dahulu menanggapi tujuan utama alegori tersebut. Biasanya, alegori memiliki sebuah tujuan utama di samping beberapa tujuan pendamping atau tujuan yang lain. Jangan dibingungkan oleh tujuan pendamping atau perbandingan yang ada dalam alegoris, sehingga memasukkan terlalu banyak ide menafsir sendiri ke dalamnya. Yang ketiga, perhatian konteks alegori yang ditafsir. Bila perlu, bacalah berulang kali seluruh kitab yang bersangkutan. Ini sangat menolong penafsir menemukan tujuan alegori. Dalam penyelidikan konteks, selalu memperhatikan sebab
alegori ini diberikan pembaca atau pendengar yang terlibat, reaksi mereka, serta ajaran yang ingin disampaikan alegori ini. 4. Alegori banyak dapat dipahami dari penjelasan yang tercantum di dalam Alkitab yang terkait. Yang kelima, untuk lebih menguasai isi alegori, penafsir boleh membuat daftar yang memperuntukkan informasi yang diberikan. Daftar ini menunjukkan apa yang disampaikan alegoris itu, apa yang sudah dijelaskan penulis kitab, dan apa yang belum dijelaskannya. Penafsir atas alegori harus didukung oleh data dalam alegori itu sendiri. Buatlah penjelasan yang sederhana atau senatural mungkin. Jangan menjelaskan setiap perbandingan jika itu tidak memungkinkan. Yang keenam, jangan melalaikan budaya, kebiasaan, kehidupan sosial, lingkungan, sejarah, dan lain-lain yang mungkin berhubungan dengan alegori yang terkait. Beri perhatian khususnya kepada ungkapan yang lazim dipakai pada zaman itu. Yang terakhir atau yang ketujuh, sebagai salah satu jenis bahasa kiasan, alegori jangan ditafsirkan dengan makna harfiah saja. Namun demikian, sebelum menafsirkan secara kiasan, penafsir perlu menguasai makna harfiahnya terlebih dahulu. Perkembangan penafsiran alegoris, walaupun orang Kristen masa awal mewarisi pondasi yang kukuh dari para rasul dan penulis Perjanjian Baru, tetapi situasi zaman itu tidak mengizinkan mereka untuk mengadakan penyelidikan lebih lanjut. Tenaga dan perhatian mereka harus difokuskan kepada penganiayaan yang sedang terjadi dan yang datang dari luar, serangan dari pihak bidah, dan dekadansi moral yang terjadi di dalam itu. Ini semua menghasilkan karya agung yang berwarna apologetika dan yang bersifat polemis, namun tidak mendorong perkembangan penafsiran yang mantap. Ditambah lagi banyak penulis dan cendekiawan yang bergabung dengan agama Kristen, mempunyai latar belakang Yunani. Ini membuat pengaruh penafsiran alegoris menjadi sangat terasa, bahkan pada abad-abad pertama, walaupun pada abad kedua masih belum ada keseragaman dalam metode penafsiran di kalangan orang Kristen. Sekarang kita akan masuk ke pengenalan beberapa penafsir terkenal pada masa itu. Yang pertama ada Clemens dari Roma yang meninggal pada tahun 215. Yang kedua ada Flavius Justinus. Yang ketiga ada Clemens dari Alexandria. Clemens dari Alexandria adalah kepala sekolah Alexandria. Dan yang terakhir ada Origenes. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga video saya menjadi berkat bagi teman-teman. Terima kasih.